Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih syarat permohonan hak guna bangunan. Nah, di sini saya mengambil permohonan hak guna bangunan yang berasal dari tanah negara. Karena apa? Karena ini yang paling banyak terjadi di Indonesia. Nah, dalam pasal 88 PP 18 tahun 2021, syarat permohonan hak guna bangunan yang berasal dari tanah negara, yaitu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Secara garis besar ada 7. Yang pertama, syarat mengenai pemohonnya. Yang kedua, mengenai tanahnya. Yang ketiga, mengenai dokumen perizinannya. Lalu yang keempat mengenai dokumen perencanaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahnya. Terus kelima, sertifikat layak fungsinya. Keenam, bukti perpajakan. Lalu ketujuh, surat pernyataan penguasaan fisik ya, di mana di dalamnya menyatakan 12 pernyataan yang harus dipenuhi ya. Nah, kita bahas secara lebih detail ya, syarat-syarat permohonan hak guna bangunan itu seperti apa. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, syarat yang pertama yaitu mengenai identitas pemohonnya. Nah, di sini identitas pemohon ya, syarat yang harus dipenuhi yaitu menyertakan identitas pemohon atau identitas pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan. Lalu yang kedua, ada menyertakan akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaannya, nomor induk berusaha ya dari OSS (Online Single Submission) atau tanda daftar perusahaan TDP ya. Dalam hal pemohon adalah badan hukum. Jadi mengenai pemohon itu ada yang perorangan, ada yang badan hukum. Nah, syarat-syaratnya berbeda. Lalu yang kedua mengenai tanahnya. Nah, di sini harus disertakan yang pertama dasar penguasaan atau alas haknya. Nah, ini dasar penguasaan, alas haknya, riwayat perolehan tanahnya berupa apa aja. Yang pertama, sertifikat ya, kalau ada sertifikat ya. Yang kedua, akta pemindahan hak atau akta surat bukti pelepasan hak, surat penunjukan atau pembelian kafling, keputusan pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya, karena di berbagai daerah memiliki nama yang berbeda-beda. Lalu yang B, dalam hal hasil kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka bukti perolehan tanahnya berupa berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu masih mengenai tanahnya, dalam hal bukti kepemilikan tanah ya, tidak ada sama sekali, maka penguasaan fisik atas tanah dimuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu. Nah, ini syaratnya mirip juga dengan persyaratan
hak guna usaha. Nah, masih mengenai yang berikutnya ya, masih mengenai tanahnya, daftar dan peta perolehan tanah apabila permohonan lebih dari 5 bidang. Dan yang berikutnya ada peta bidang tanah. Lalu syarat yang ketiga ya, yaitu dokumen perizinan. Nah, ini berupa apa aja? Yang pertama tentunya ada KKPR ya, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Lalu yang kedua, penetapan lokasi dalam hal tanah yang dimohon merupakan hasil kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Lalu yang ketiga, perizinan berusaha untuk pelaksanaan reklamasi apabila tanah yang dimohon merupakan tanah reklamasi. Nah, lalu yang keempat ya, dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahnya harus disertakan ya. Lalu yang kelima, sertifikat layak fungsi untuk permohonan hak guna bangunan yang di atasnya dibangun satuan rumah susun apabila ada ya. Nah, ini untuk bangunan-bangunan tertentu harus disertai sertifikat layak fungsi ya. Lalu yang keenam, bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon apabila ada, maksudnya apabila dikenakan pajaknya. Nah, ini yang ketujuh, yang terakhir, dan ini yang sifatnya penting, yaitu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bagi pemohon perorangan atau dalam bentuk akta notariil bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan, nah ini ada berapa? Ada 12 pernyataan. Nah, yang pertama yaitu pernyataannya bahwa tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan, bukan milik orang lain dan statusnya merupakan tanah negara. Yang kedua, tanah tersebut telah dikuasai secara fisik ya. Bentuk-bentuk penguasaannya jelas, penguasaan materialnya juga ada ya. Nah, lalu yang ketiga, penguasaan tanah dilakukan dengan itikat baik ya. Ini asas positif ya. Dengan itikat baik, dengan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah. Lalu pernyataan keempat, bahwasanya perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya, dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi permasalahan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemohon dan tidak akan melibatkan kementerian. Lalu yang kelima, tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa. Nah, teman-teman, masih di pernyataan yang keenam, tidak terdapat keberatan dari pihak kreditur dalam hal tanah dijadikan atau menjadi jaminan sesuatu utang. Nah, lalu yang ketujuh pernyataannya, tanah tersebut bukan aset pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun aset BUMN atau BUMD. Lalu pernyataan yang kedelapan, bahwasanya tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan atau di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut. Nah, ini di luar areal PIPIP. Nah, lalu pernyataan yang kesembilan, kesanggupan melaksanakan CSR ya dalam hal pemohon badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Lalu pernyataan yang ke-10, bersedia untuk tidak mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik ataupun jalan air. Nah, ini fungsi sosial dari tanah, fungsi sosial hak atas tanah.
dalam UU PA dijelaskan. Nah, pernyataan yang ke-11, bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum, baik sebagian ataupun seluruhnya. Lalu pernyataan yang terakhir, banyak sekali ya teman-teman pernyataannya, yaitu bersedia mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya. Nah, itulah syarat-syarat permohonan hak guna bangunan. Nah, perlu diketahui bahwasanya permohonan pemberian hak guna bangunan dilakukan berdasarkan kewenangan pemberian hak guna bangunan. Tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sampai saat video ini dibuat ya teman-teman semua, ternyata ada peraturan baru ya, yaitu Permen ATR Kepala PPN nomor 16 tahun 2022 tentang pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah. Nah, itu merujuk pada peraturan tersebut kewenangannya. Nah, teman-teman, demikian informasi singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat, berkembang, dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Saya Hendras Budi Paningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.